Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Paduan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap sekali ini. Kopinya adalah kopi dari javahalucoffee.id, Gunung Halu nih, kopi Gunung Halu, tapi ini adalah kopi luwak. Nah, ada beda sedikit ya. Kalau lupa, waduh Pak Budi, ini kopi luwak itu kopinya yang berasal dari luwak gitu ya, dipisahin dari luwak ya, pupnya luwak ya, bukan. Yang ini beda. Nah, ini adalah namanya tuh di sini kebaca itu ya. Wah, mungkin kebaca nggak ya? Ranum luwak enzimatik. Jadi ini kopi luwak yang dibuat dari enzimnya luwak. Jadi bukan dari pupnya luwak tapi dari enzimnya luwak. Rasanya sedap dong. Ini adalah kesekian kalinya saya minum kopi luwak. Yang ini panas saya buat ya, V60. Biasanya saya minta di dalam bentuk Japanese style yang dingin. Wah, luar biasa enaknya. Panas juga ternyata enak. Soft ya. Cuma harganya memang agak sedikit mahal ya, pricey ini ya. Memang ini specialty banget ya di atas. Ini secara kalau saya dengar dari penjelasan Tehrani ini secara kopi ya ini 67% lebih sedikit kafeinnya gitu daripada yang biasanya, sehingga ini boleh diminum berkali-kali. Maksudnya harusnya tidak membuat kita sakit ya lambungnya. Tapi harganya lumayan. Nah, biasanya saya kalau ini agak foya-foya buat kopi tuh, kopinya saya buat foya-foya gitu. Wah, yang ini lagi mikir juga tadi. Jadi dibuatnya agak sedikit light ya. Ini memang kelihatannya hitam ya, tapi kalau dideketin tuh nanti agak sedikit coklat ya. Jadi tidak terlalu pekat seperti biasanya, soalnya agak ngirit kopinya. Biasanya 3 sendok muncung ya. Wah, 3 sendok sini sekarang 3 sendok. Ya nyaris muncung. Jadi ini ya, kenapa minumnya spesial? Karena membahas hal yang spesial juga. Jadi saya baru beres membaca buku Dan Brown Origin, lumayan tebal juga ya. Kebetulan dapat buku hardcovernya nih. Harganya berapa Pak Budi? Nggak tahu nih, saya minjem. Minjem buku aja terus kemudian saya minjem baca gitu ya. Nah, ini waktunya saya juga nggak tahu berapa lama bacanya, cukup lama lah ini. Kalau dari segi isinya bagus nggak? Bagus sih masih. Meskipun saya masih lebih suka yang Da Vinci Code-nya ya, yang Dan Brown Da Vinci Code. Itu menurut saya lebih menarik daripada yang ini ya. Karena di dalamnya banyak kode-kode, karena saya senang kriptografi, kode dan seterusnya gitu. Yang mana itu? Which brings us to ceritanya ini. Ini aja ceritain buku ini tuh bercerita tentang agak berat ya. Kita itu manusia itu berasal dari mana dan nanti akan kemana ya. Jadi where did we came from, where are we going gitu. Jadi sebetulnya kita ini berasal dari mana. Ada 2 aliran ya secara garis besar tuh, aliran kreasionis ya, bahwa kita itu diciptakan oleh Tuhan gitu ya, seketika terjadinya Adam dan Hawa, itu manusia diciptakan terus habis itu kesini gitu ya. Tapi ada juga yang bicara tentang evolusi, yang mana awalnya manusia itu bukan dari manusia ya, mulai dari terus turun ya, dari itu ya yang gambar apa sampai monyet, terus turun lagi sampai amuba itu sampai bawah itu ya, sampai organisme yang kecil tuh mikro ya, sampai mungkin di bawahnya lagi ya, asam amino atau apalah gitu ya, yang bawa bahan untuk menjadi bagian dari DNA gitu ya. Jadi ini terserah pada Anda ceritanya. Ya, jadi ceritanya di sana jadi ini dibuat meskipun agak lambat menurut saya ya. Tapi itulah ya, di situ namanya bercerita itu tidak straight to the point. Kalau ini straight dibukain mungkin 20 halaman selesai. Ini berapa halaman ya? 400 berapa nih? 440, 456, 460 halaman lah kira-kira ya. Gitu ya. Jadi ceritanya menceritakan itu. Nah, yang ada hal-hal yang menarik sekali gitu. Misalnya gini, kalau kita itu dijadikan ya, tadi kalau itu, jadi kalau kita bukan kreasionis ya, maksudnya bukan diciptakan Tuhan dengan ini ya sekaligus ya kun fayakun gitu kan ya, langsung jadilah gitu ya. Tapi berubah dari
macam-macam ya, dari kalau kita zat kimia dicampur-campur gitu ya. Kemudian jadilah zaman dulu ya. Mungkin ada environment yang menyebabkan dia menjadi akhirnya tumbuh ya, menjadi asam atau menjadi bagian dari komponen awal pembentuk kehidupan lah gitu kira-kira. Kehidupan dalam artian manusia ya, atau binatang sebelum manusia gitu ya. Jadi itu teori evolusi. Anyway, kalau misalnya tadi ya, orang yang mengatakan terjadi dari alam aja ya, terjadi dalam alam tuh kita sebutnya pattern ya. Misalnya apa? Pattern itu kalau kita bukan susun ya. Kalau kita by accident misalnya batu-batu kita kumpulkan, kemudian kita taruh di bawah trampolin ya, terus di tengah trampolin itu kita taruh bola bowling yang gede ya, misalnya batu-batu yang lainnya itu kecil ya, slot gitu, atau bola-bola kecil ya. Batu bowling kita taruh di tengah-tengah, terus nanti yang lainnya kan tersusun ya, dia membuat sebuah pola atau pattern gitu ya. Jadi itu kan apa dasarnya tuh pattern itu tersusun? Gravitasi ya, gravitasi yang membuat itu jadi pola. Jadi kalau kita bilang wah itu hukum alam menciptakan pola-pola gitu ya. Jadi apa bedanya pola dengan kode? What is the difference between patterns or pattern and code or codes? Ya, jadi apa yang membedakan pattern dengan kode gitu ya? Kalau pattern itu memang bisa terjadi demikian saja. Contoh pattern lagi mungkin, nah ini yang kalau yang belum pernah tinggal di luar negeri, yang belum pernah lama menemukan snow ya, salju gitu bisa kalau salju digedekan itu terjadi pattern juga, pattern yang diinikan oleh alam ya. Mungkin alam melihat pattern. Apakah dengan artian kalau pattern itu adalah tidak ada Tuhan gitu? Wah itu kan hukum alam Pak. Hukum alam itu kalau orang di Islam bilang tuh sunatullah, itu hukumnya Tuhan ya, hukumnya Allah ya. Berarti itu sebenarnya masih ada Allah, tapi itu menciptakan rules sehingga buat pattern gitu. Tapi bagi orang-orang yang tidak percaya kepada keberadaan Tuhan atau bukan keberadaan Tuhan dalam proses penciptaan ini, maka itu pattern itu adalah alam saja gitu. Maksudnya hukum fisika lah ya, hukum fisika, hukum alam. Tadi ya gravitasi segala macam ya, patterns itu terbentuk seperti itu. Jadi apa bedanya patterns dengan code? Nah kalau patterns itu hubungannya adalah sesuatu yang terjadi begitu saja dan tidak memiliki informasi di dalamnya. Kalau bedanya codes itu ada informasi di dalamnya. Kayak tadi ya, kalau kita misalnya tadi yang bola kecil disusun di atas trampolin, kemudian kita taruh bola bowling di tengahnya membuat pattern atau snow ya, salju buat pattern. Atau mungkin juga saya belum tahu juga ya, apakah bunga matahari gitu ya membuat pattern itu, apakah pattern itu di dalamnya tidak ada kode, just pattern, pola aja, sudah pola aja. Kalau kode itu ada pesan di dalamnya, yang mana berarti bedanya antara pattern dengan code itu juga kayak gitu ya. Code itu ada orang menginstruksikan sesuatu, bukan orang, ada sesuatu menginstruksikan. Umumnya orang ya kalau kita bilang menginstruksikan sesuatu, menanamkan pesan atau message di dalamnya. So patterns itu happens by patterns terjadi karena dia mengikuti hukum fisika misalnya. Kalau codes itu harus ada orang yang menciptakan. Misalnya kita bicara kriptografi nih. Kapan kita kalau bicara kriptografi ya, saya melakukan enkripsi, terjadilah kode. Ya, jadi terjadilah kode. Nah, kode itu diciptakan oleh seseorang ya. Ada pola-polanya juga ya, ciptakan seseorang, tetapi dia tujuannya adalah ingin menyisipkan sesuatu. Pertanyaannya, DNA. Nah, DNA itu kan patterns juga ya, patterns itu. Tapi DNA itu ada kodenya juga di dalamnya, mengkodekan bahwa nanti manusia itu kodenya seperti gini ya, kucing kodenya seperti ini, padi itu seperti ini kode DNA gitu ya. Nah, jadi sekarang jadi masalah. Yang mengkodekan informasi ke dalam DNA itu siapa? Jadi berat-berat bacaannya ya. The supreme being gitu. Jadi ataukah memang hukum alam aja gitu ya? Apakah hukum fisika dalam tadi ya, gravitasi dan seterusnya. Berat. Bacaannya berat. Maka kita harus ngopi dulu ya. Kita ngopi dengan kopi yang rada berat.
dari harganya. Kalau dari ininya apa, kadar kopinya tidak berat ringan. Itulah sebabnya ya kadang-kadang saya kalau bilang kopi luwak itu kalau bagi orang-orang yang senang kopi hitam kayak yang senang espresso kurang nendang kopi luwak. Tapi bagi orang penikmat kopi ya yang santai kayak gini ya, kita mau membahas sesuatu gitu ya yang kayak gini nih enak banget ya. Sore-sore, pagi hari. Ini enak juga tadi ya sambil breakfast padahal gitu ya. Breakfast, kalau saya breakfast pakai roti, breakfast roti. Tapi rotinya cuma pakai ini ya, pindah kas aja ya. Selai kacang gitu ya. Tapi kalau ini mungkin enak juga nih ya. Ini buat toast, terus buat ini telur ceplok gitu ya. Sunny side up, waduh, wah lezat kali ya. Tambah sosis gitu ya, halal tentunya. Sedap kali. Tambah kopinya ini, nikmat ya. Nikmat apa yang kau dustakan. Nah, itulah cerita saya tentang origin kopi dan creationist versus tadi apa tuh? Tidak creationist. Evolusi ya. Baik, bagaimana pendapat Anda tentang teori-teori itu? Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting sehat.